Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ngomet, ngobrol bareng HMJ Manajemen. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Isi Prasetyo yang akan memandu sesi diskusi kita pada podcast kali ini. Yang dimana di podcast episode kali ini kita akan membahas isu sosial yang cukup sensitif, namun penting untuk kita pahami bersama, yaitu mengenal manajemen krisis karakter serta bagaimana sinergi instansi pemerintah dalam pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya terkait fenomena LGBT di kalangan pemuda di Kalimantan Tengah, terutama yang ada di kota Palangkaraya. Di era digital saat ini, perubahan sosial itu terjadi begitu cepat. Arus informasi yang tanpa batas, pengaruh lingkungan, media sosial, hingga pola asuh keluarga menjadi salah satu faktor yang sering kali mempengaruhi pembentukan karakter generasi muda. Nah, melalui diskusi kali ini, kita ingin melihat nih, persoalan ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif kepemudaan, moral dari keagamaan, hingga perlindungan anak dan juga ketahanan keluarga. Tentu diskusi ini tidak untuk menghakimi pihak manapun, melainkan menjadi ruang edukasi dan juga ruang berbagi perspektif agar kita semua sama-sama bisa lebih bijak dalam menyikapi fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dan tentunya podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah bergabung bersama Rizky di sini, yang juga bisa dibilang kompeten di bidangnya. Jadi pastikan teman-teman semua simak podcast ini dari awal sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada podcast kali ini. Yang pertama ada Bapak Agus Siswadi SPD MPD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Ada Bapak Haji Hamidan SAG MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dari Kanwil Kemenak Kalimantan Tengah. Dan juga ada Ibu Rensi MPD, selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Produk dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Nice One Coffee kita pada sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke sesi diskusi kita pada podcast kali ini. Jadi ini kita akan sebagai langkah awal kita akan melihat dulu nih Pak, kalau di manajemen itu ada yang namanya POAK gitu. Ada planning, ada organizing, ada actuating dan juga ada controlling gitu. Nah, jadi kita akan membahas selinear dengan hal di manajemen itu daripada kita akan membahas tentang manajemen krisisnya tadi gitu kan. Dan mungkin sebagai awalan, saya ingin bertanya nih, berdasarkan pengamatan Bapak atau Ibu, apakah fenomena LGBT di Kota Palangkaraya ini sudah pada tahap yang nyata dan bagaimana instansi ini memetakan persebarannya gitu? Mungkin kita boleh bilang perspektif dari Bapak Dispora dulu. Oh, Pak Agus ya dulu ya. Iya. Ya, kalau pertanyaan terkait itu saya pikir saya jawab ya, fenomena yang sudah mulai show up lah ya. Namun sekali lagi kalau di Spora sudut pandangnya barangkali nanti berbeda dengan Menak dan teman-teman dari psikolog ya, dari pemberdayaan perempuan, karena kami lebih kepada program pemberdayaan pemuda dan olahraga. Jadi bukan pada spesifik khusus ke arah itu yang ke LGBT tadi, tapi fenomena itu kita lihat sudah mulai nampak ya, mulai nampak ya. Sudah berani di tempat umum dan sebagainya, bahkan beberapa waktu lalu saya lihat kan ada juga di kafe dan sebagainya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita bukan menghakimi ya. Betul. Bukan menghakimi, inilah fenomena sosial yang harus kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan adil, hak-hak mereka juga. Karena kalau di sisi Dispora, saya bilang tadi program khusus tidak ada. Tetapi bagaimana kami membina karakter pemuda olahraga menjadi hidup sehat, berprestasi, dan tentu berkarakter. Itu kalau dari Dispora begitu. Oke, baik Bapak. Itu dari perspektif Bapak Agus nih ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari perspektif Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Perlindungan Perempuan itu ya. Mungkin bisa Ibu paparkan nih Bapak berdasarkan pengamatan Ibu nih selama fenomena sosial ini nih, bagaimana nih terkait fenomena LGBT ini?
di Kota Palangkaraya tentunya. Iya, baik. Kalau kami sendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memang fokusnya bukan kaitannya dengan orientasi seksual ya, dalam arti LGBT, fenomena LGBT, namun kami sebenarnya lebih kepada perlindungan perempuan dan anak, termasuk di kekerasan gitu kan. Namun juga misalkan nih kalau ada kecenderungan atau potensi adanya LGBT, tentunya yang dilakukan adalah memastikan perlindungan anaknya gitu. Jangan sampai karena dia adalah tadi mengalami orientasi seksual tadi LGBT sehingga akhirnya diusir atau dikucilkan dan lain sebagainya, yang melanggar hak-haknya sebagai anak atau perlindungannya sebagai anak tadi gitu. Namun kalau dari kacamata, karena selain tadi saya tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena profesi saya juga sebagai psikolog, untuk melihat fenomena ini memang di Kota Palangkaraya cukup banyak ya, karena saya sendiri tadi selain bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga praktek mandiri. Nah, kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan tadi kaitannya adalah korban kekerasan. Nah, kalau di tempat praktek kan terbuka tuh, bisa siapa saja datang. Dan memang tidak jarang menerima klien yang dengan dengan permasalahan yang seperti tadi gitu, yang termasuk orientasi seksualnya apakah masuk di LGBT atau tidak, itu ada memang gitu. Dan untuk kuantitasnya dari tahun-tahun sebelumnya memang semakin meningkat gitu. Kalau untuk dari ranah psikolog gitu, dari kacamata seorang psikolog memang meningkat. Dan memang betul tadi kaitannya rata-rata memang cukup dominan berkaitan dengan ketahanan keluarga yang tadi disampaikan gitu. Oke, jadi itu dari perspektif Ibu Rensi ya selaku psikolog dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, kalau dari perspektif keagamaan nih Pak, bagaimana nih Pak? Apakah ini kan mungkin kalau di agama kita mungkin melarang gitu ya Pak pasti, tapi gimana nih perspektif dari Bapak gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ya, kalau dari perspektif keagamaan LGBT ini memang ada beberapa yang perlu kita reorientasi seksual. Artinya jangan sampai nilai-nilai keagamaan itu ternodai dengan pola tingkah laku yang menyimpang ini kita. Jadi kalau kita sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dalam surah dalam ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalafah itu artinya saling meneruskan atau saling menggantikan. Artinya kalau ketika terjadi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, ini kan tidak begitu jelas bagaimana kelangsungannya itu. Apakah bisa produktif atau bisa meneruskan, ya sebagaimana juga ketika Nabi Adam diciptakan seorang pasangan begitu ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadat haitsu syi'tuma. Nabi Adam berada di sorga, kemudian diberi pasangan begitu ya, sebagai fitrahnya, kemudian sebagai khalifah di muka bumi. Itu ada satu tugas yang mulia, yaitu bagaimana keturunan-keturunan itu terus berlanjut sehingga semua kemaslahatan terus menerus menggantikan, sehingga itu tidak terjadi mandek begitu. Kalau laki-laki cinta sama laki-laki kemudian tanpa ikatan perkawinan, berarti dunia ini nanti jadi apa begitu ya. Nah ini ya, jadi di dalam sebuah hadis juga dari Imam Bukhari, itu hadis 5885, itu jelas bahwa kita laki-laki dilarang untuk meniru perempuan, dan perempuan juga dilarang untuk meniru laki-laki. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang pasangan ya. Di antaranya surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya pasangan ini bagaimana kita kembali kepada fitrah, menjaga. Nah, kalau sudah demikian, apalagi terkontaminasi dengan berbagai media ya, kemudian pengaruh lingkungan, ada juga yang dididik keluarga ya. Ada keluarga misalnya
ibunya pengennya anak laki-laki perempuan begitu. Kemudian terus-menerus lahir laki-laki. Ya, akhirnya kan dia dibesarkan, dididik, dikembangkan seperti seorang perempuan. Ya, jadi ada banyak faktor mungkinnya ya nanti. Tapi angkanya secara konkret mungkin ini nanti siapa yang leading sektornya, siapa yang nanti kita diskusi hari ini ya. Ini masalahnya untuk indikator atau misalnya validasi LGBT ini agak sulit juga ya. Orang yang jalan laki-laki sama laki-laki, wah dia homo, belum tentu ya, karena bestinya begitu ya. Nah, nanti kita diskusi saja lah. Siapa nanti yang betul-betul nanti kalau misalnya memang datanya konkret seperti apa dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah sekitar 2.880.000 sekian. Dan ini mungkin nanti ada satu manfaat ya, paling tidak nanti kita coba kolaborasi saja dari dinas terkait begitu tentang bagaimana nanti validasi dari jumlah yang ada. Soalnya untuk mencari atau inventaris LGBT ini memang agak sulit ya Pak. Ya, karena ciri-cirinya ya kalau misalnya dia berjalan, wah itu cinta lawan jenis belum tentu kan, karena pastinya begitu. Nah ini jadi perlu kita nanti merumuskan ya kalau terkait angka-angka. Jadi dari 2.800.000 sekian itu penduduk Kalimantan Tengah, berapa yang terkontaminasi begitu ya. Sehingga nanti ada satu program, apakah kalau Kementerian Agama menyangkut tentang bagaimana membangun manajemen moralnya. Ya istilahnya kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim begitu ya. Bagaimana ya, karena pola-pola ini kita kembali reorientasi tentang seksual atau pandangan-pandangan dari seseorang itu kan jelas berbeda-beda. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih banyak kepada tiga narasumber yang sudah memberikan perspektifnya nih terkait LGBT di kota Palangkaraya gitu Pak ya. Jadi tadi udah kita dengar semua teman-teman kalau memang ternyata untuk data akurat itu tidak ada ya, karena kita tidak bisa melihat langsung, maksudnya kita akuntansikan gitu. Misalnya kayak kita menominalkan berapa sih total LGBT yang ada di kota Palangkaraya itu tidak bisa, sulit ya karena sensitif. Indikatornya itu seperti apa ya? Ya betul, indikatornya kita tidak ada gitu ya. Betul. Nah tadi kan Bapak ada sedikit menyinggung terkait apakah ini terkontaminasi oleh digital gitu kan. Maksudnya dia apakah ini pengaruh ke lingkungan digital. Nah kalau sekarang ini kan kita emang di era digital yang serba cepat nih Bapak Ibu ya. Jadi memang kita bisa mencerna atau mendapatkan informasi itu lebih cepat gitu. Nah kalau misalnya dari Ibu Rensi nih, itu sejauh mana sih pengaruh media sosial menurut Ibu tuh bisa melemahkan fungsi kontrol keluarga dalam manajemen karakter anak? Tuh. Oke, kalau kaitannya dengan fungsi keluarga dengan karakter anak, pembentukan karakter, itu jelas sangat erat sekali. Kenapa? Dari awal pembentukan yang namanya karakter, kepribadian, pola pikir, bagaimana problem solving, bahkan kalau ketemu masalah dia harus gimana gitu ya, termasuk manajemen emosinya, itu semua bersumbernya dari keluarga gitu. Dimana ketika seorang anak tumbuh, dunianya itu adalah keluarga, ayah ibunya lah gitu dunianya. Kemudian bergeser ke usia remaja, maka relasinya udah berubah tuh. Yang tadinya utama adalah keluarga, relasinya bergeser ke teman sebaya. Dimana sekarang ini kita tidak bisa pungkiri relasi dengan teman sebaya, bahkan di dalam keluarga sekalipun gitu ya, yang namanya digitalisasi itu pasti ada gitu, pasti ada banget. Kumpul bareng-bareng gini, tapi sebenarnya tidak sedang bersama-sama. Walaupun sesama teman ya, teman sebaya. Adanya mabar gitu ya, mabar ada bareng-bareng, tapi main lewat game online gitu. Jadi tidak berinteraksi bersama. Nah, begitu juga di keluarga. Anak tumbuh di keluarga kaitannya sama dunia digital tadi gitu. Dimana pada saat itu perlu distimulasi perkembangan aspek ya, berbagai macam aspek ya, termasuk aspek kemampuan berpikirnya atau kognitif, sosial, emosional gitu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Kemenak, di dalamnya adalah ada yang namanya norma agama, norma sosial yang berlaku di masyarakat gitu. Nah, itu sebenarnya semua sudah ditanamkan sejak awal, sejak dini di keluarga. Tapi ketika di dalam pengasuhannya itu tidak terpenuhi tadi, termasuk juga karena
tidak memahami ya pemenuhan kebutuhan seorang anak itu kan tidak hanya pemenuhan kebutuhan secara materi. Oh, sekolahnya sanggup dibiayai. Oh, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh pakaian. Gitu. Tidak hanya pemenuhan secara fisik, tapi juga pemenuhan kebutuhan secara emosional, pendekatan secara emosional. Nah, itu kaitannya dengan tadi ketahanan keluarga, termasuk tadi saya pernah menemukan ya, klien saya yang case-nya ini gitu. Dia masih SMP. Dia tumbuh di keluarga dengan ekonomi menengah ke atas, gitu ya. Semua kebutuhannya yang tadi secara fisik itu terpenuhi, gitu. Tapi secara emosional dalam hal pengasuhan keluarga itu dia nggak terpenuhi, ya. Jadi ingat bahwa orang tua tidak hanya pemenuhan kebutuhan secara fisik, tapi juga secara psikologisnya. Dan dia tumbuh tadi ketika waktu masih SD nggak terlihat tuh. Nah tadi ya saya bilang ketika bergeser sudah ke usia remaja, udah punya mencari jati diri, kemudian stabilitas emosinya belum stabil, masih labil lah ibarat gitu. Kemudian ketemu pergaulan, mulai dari media sosial. Media sosialnya dari mana? Dari web awalnya, ketemu di website, ketemulah gitu. Akhirnya mengubah dia ya, dalam arti ini bukan judgement seperti tadi, kita nggak bisa menghakimi. Makanya waktu ketemu sama saya sesi di awal pertemuan nggak terbuka case-nya apa, karena itu tadi cenderungnya ketika mereka terbuka yang ada langsung di judgement, langsung dihindari, langsung dihakimi, dijauhi dan lain sebagainya, dimarahin atau apapun gitu ya. Tapi bukan memberikan ada apa sih yang terjadi gitu, lebih ke karena pasti tadi seperti yang dibilang faktor penyebabnya itu banyak, dan case-nya memang lebih banyak dominan kaitannya sama tadi di keluarga gitu, termasuk pola komunikasi yang sekarang juga lebih banyak kaitannya sama digital. Ibarat kata ya udah gitu, cuman WA misalkan, di mana, sudah makan, kirim uang dan lain sebagainya, tapi pemenuhan kebutuhan lainnya secara emosional tadi tidak terpenuhi gitu. Ya, terima kasih Ibu Desi atas penjelasannya. Jadi memang ini akan berkaitan dengan moral tentunya ya. Oke. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi ke perspektif dari Pak Agus ya, dari Dispora nih. Menurut Bapak nih, kalau misalnya kita tadi kan ini dari anak-anak tadi kan Bu ya, dari anak-anak mungkin dia tumbuh di keluarga yang berkecukupan, semua dipenuhi, tapi mungkin dari sisi yang lain mungkin ada sesuatu yang tidak terpenuhi gitu. Nah ini apakah bisa berkesinambungan juga dengan hobi yang akan dijalani ke depannya gitu Pak? Nah kalau kita lihat nih, misalnya ada kan keluarga yang tidak mendukung hobi seorang anak gitu Pak. Ada yang tidak mendukung, kayak misalnya dia laki-laki misalnya kan, tapi dia misalnya suka feminim lah bahasanya kayak gitu. Misalkan dia hobi-hobi yang sedikit mengarah ke sebelah sana gitu kan. Yeah. Itu tentu pasti akan, mungkin ada kebanyakan orang tua yang menentang hal itu gitu, Pak. Tapi ada juga mungkin orang tua yang kayak ya sudah, karena memang sudah dari kecil seperti ini, mungkin dinormalisasikan. Nah, kalau misalnya dari Dispora sendiri nih Pak, terkait kita lihat dari pengawasan dan pembinaan ini, bagaimana nih Pak Bapak ini melihat atau memastikan bahwa komunitas atau nanti yang akan diikuti anak itu atau hobi anak itu atau hobi pemuda itu tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan atau menormalisasikan perilaku LGBT tadi. Misalnya kan tadi kayak berkaitan dengan hobinya dia, misalnya hobi dia yang mungkin itu sudah di luar kontrol gitu. Nah, kira-kira menurut perspektif Bapak nih, bagaimana sih kita tidak menjudge tipe itu? Iya, yang pasti ketika seseorang sudah menjurus seperti hal tadi ya, misalnya yang laki tiba-tiba hobinya yang feminim gitu ya. Tidak mesti juga gitu kan. Nggak bisa juga kita menghakimi seperti itu. Misalnya kan di Dispora misalnya ada barbershop dan sebagainya. Untuk pelatihan salon, banyak kok yang cowok mau pelatihan itu. Jadi nggak bisa kita menakar itu sebagai suatu penyimpangan gitu. Nah yang jelas kita memang membuka semua program itu, kayak pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda antar provinsi, kemudian juga ada pemuda pelopor.
ya memang di penyaringannya dia ketat, ada tes psikologi juga di sana gitu ya. Nah, hal-hal yang membahayakan tentu cenderung dilihat di sana, terutama pertukaran pemuda antar negara misalnya, atau antar provinsi. Karena kan yang namanya pertukaran itu terkadang satu kamar dibuat berdua begitu kan. Ya, betul. Nah, itu hal-hal itu memang kita perhatikan. Bukan berarti mereka tidak punya hak, tetapi hal ini tahapan yang harus dilewati menjadi bahan pertimbangan dari tim juri dan tim seleksi begitu ya. Ketika kecenderungannya ke arah sana, kita bukan mengurangi hak, tapi jadi bahan-bahan pertimbangan ya. Nah, kita di Diaspora selalu membuka ruang gitu ya. Tidak semua mau laki perempuan, mau yang kayak dibilang tadi ada penyimpangan dan sebagainya, ya rekam aja. Ada program pelatihan kewirausahaan, kepemimpinan di sana, kita nggak bisa menolak itu gitu ya. Ya walaupun dalam hal-hal tertentu saya bilang tadi memang harus diperhatikan ketika itu menyangkut misalnya pertukaran pelajar itu memang kita perhatikan. Nah, kita tidak bisa, oh ini cenderung ke sini dikelompokkan menjadi Ya, betul. ke sini saja kita arahkan, nggak bisa. Jadi kita melihatnya sama. Seperti yang dikatakan Pak Abdan tadi, ketika itu menghitung jumlah yang terpapar itu misalnya, apa KTP-nya nanti mau dirubah jenis kelaminnya? Misalnya jenis kelamin ini, itu kan nggak juga gitu kan. Tetapi memang sulit, indikatornya sulit. Terkadang ada hal yang kita tidak tampak misalnya dari bahasa tubuh tidak tampak, tapi iya gitu kan. Sering juga kita menemukan kayak gitu ya. Indikatornya sulit Pak, yang sulit gitu. Ya, tapi memang ada Pak yang tidak tampak sama sekali. Bahkan seorang pejabat juga bisa ada, bisa ada. Tidak ketahuan ya. Tidak ketahuan. Iya, ya ketika misalnya chat dan sebagainya kita paham lah itu ya, kita paham. Sering kan di Instagram kita di DM, Om, lagi ngapain dan sebagainya, udah ini gitu kan, ini aneh gitu kan, sesuatu yang aneh. Sekali lagi pengaruh digital itu luar biasa. Seperti dikatakan Bu Rensi tadi bahwa memang ketahanan di dalam keluarga sih penting. Terkadang anak itu lebih lama memeluk handphone daripada memeluk orang tuanya, atau orang tua yang memeluknya. Lebih lama memeluk gadget daripada ini. Kadang-kadang satu meja makan aja kan, paling pas awal datang pesan makanan, setelah itu sibuk main HP masing-masing. Sibuk masing-masing. Terkadang sama adeknya duduk di situ kan dia WA, Dek menu apa gitu kan. Padahal baru depan-depanan Pak, ya, tinggal ngomong gitu. Saking malasnya memutus apa gitu ya. Memang luar biasa. Karena itu daya rusak, daya racunnya, tanpa kita menampilkan bahwa itu luar biasa manfaatnya. Bagi untuk teman-teman mahasiswa seperti kalian kan, AI dan sebagainya itu penting. Tapi terkadang ketika disuruh tutup handphone nggak bisa ngomong. Disuruh menjelaskan makalahnya aja, ketika lepas handphonenya bingung dia ngomong. Karena ruhnya nggak ada di situ, ruhnya hilang. Karena plek, celek, AI masuk semuanya gitu. Nah itu salah satu dampak negatif dari teknologi. Walaupun mudah, tetapi dampak negatifnya banyak. Nah apalagi yang dikatakan Pak Rensi tadi, ketika itu dia lepas dari pengasuhan dan sebagainya, dia banyak di luar, kemudian pertemanan, itu yang sangat baru. Padahal pagar yang paling penting itu ada di rumah tangga gitu, yang paling awal. Oke, Pak, tadi kan Bapak ada sedikit bilang kalau misalnya kita ini tidak bisa membatasi mereka gitu kan. Ya. Mereka mau berprestasi silahkan, maka lebih bagus gitu, malah ini akan menjadi salah satu pengembangan pemuda-pemudi dari asal daerah gitu Pak ya. Nah, tapi apakah sejauh ini Bapak pernah melihat kalau misalnya mereka itu dinormalisasikan gitu Pak? Atau mungkin ya memang kita nggak bisa juga kan melihat kalau misalnya oh dia seperti ini nggak boleh, tapi artinya kita membatasi gitu Pak ya. Tapi apakah sejauh ini pernah Bapak lihat kalau dari Diaspora ini itu membatasi hal-hal tersebut gitu Pak? Terkait misalnya Bapak punya program kayak tadi misalnya PP pertukaran pelajar antar provinsi aja misalnya gitu kan. Nah, apakah ada sedikit kayak misalnya pas kita ada di pertukaran di sana, kita melihat nih kalau misalnya ternyata mereka bertemu dengan teman yang lainnya yang ternyata
satu atau sama dengan itu akan menjadi tuh menyebarkan gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri gimana tuh Pak? Apakah Di Indonesia pernah terjadi tahun 2021 pernah. Dan itu menjadi perbincangan nasional. Nah, jadi institusi kami tidak mau memvonis itu ya. Maka kami menggunakan tangan psikolog. Psikolog lah yang memutuskan gitu ya. Jadi dengan tameng itu bukan membatasi, tetapi pertimbangan psikologi itu sangat penting sekali. Daripada nanti di luar terjadi sempat kisruh juga tahun 2021 itu. berarti memang viral beritanya gitu Pak ya? Iya, sempat begitu. Tapi sekali lagi ini bukan menghakimi ya, tapi kenyataannya demikian. Ya, ini ada. Nah, untuk itu kami yang namanya menggunakan undang-undang pemuda, kalau dia 15 sampai 30 tahun maka itu dispora. 15 sampai 30 tahun itu dispora urusannya. Disporanya. Pemuda gitu Pak ya? Iya, tidak ada kita menyebut ini laki, perempuan dan sebagainya, nggak bisa kami menolak. Maka menggunakan tangan lain yang untuk memutuskan itu gitu ya. Nah, tangan lain itu diantaranya pertimbangan psikolog ya. Oke Pak, berarti memang kita benar-benar tidak, walaupun ada kejadian tapi kita tetap tidak, itu di luar kontrol kita gitu Pak ya, jadi. Iya, makanya seperti Pak Ahmad bilang, indikatornya kan susah. Indikatornya susah, nggak kelihatan gitu. Ya, apalagi boleh saya bilang tadi, mereka di awal nggak terbuka. Nggak terbuka. Susah, tapi psikolog tahu lah cara membukanya kan. Cuma tahu membukanya cenderung kemana kan, Oke. Lanjut, kita dari pemuda tadi, mungkin Rizky mau menanyakan seberapa efektif sih Pak dari ke Pak Hamidun ya? Pak Hamidan Pak Hamidan maksudnya. Pak Hamidan ini terkait seberapa efektif nih peran penyuluh agama dalam mendeteksi perubahan perilaku di lingkungan masyarakat nih, seperti masjid, gereja atau vihara. Ya, terima kasih ya. Kita sekarang ini punya penyuluh agama, baik itu Islam, Kristen, kemudian Hindu, Katolik, itu jumlahnya adalah 207. Kalau 207 ini berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kalimantan Tengah, 2.880 sekian. Ini ya sangat sulit juga ya. Jumlahnya cuma 200, penduduknya 2 juta lebih begitu ya. Jadi ya perbandingannya. Jadi secara konkretnya untuk pembinaan, apalagi untuk LGBT ini kan komunitas-komunitasnya kan kita masih sama-sama juga kemana mencarinya. Biar beda kalau komunitas-komunitas yang lain kan. Kalau komunitas sepeda enak, ya, komunitas misalnya kendaraan moge ada begitu. Tapi ketika bertemu komunitas LGBT ya mungkin yang duluan turun aparat begitu ya, atau gimana. Nah ini jadi peran penyuluh itu mungkin dirasa kurang, bisa jadi ya. Karena kalau berbanding dengan jumlah penduduk itu, apalagi komunitasnya kurang begitu nampak begitu, kita sulit juga untuk mendeteksinya. Ada pola yang kami lakukan untuk penyuluh. Penyuluh agama satu orang itu dibebankan 4 majelis atau 4 binaan. 4 binaan. Itu minimal. Ya, jadi sistem inilah yang kita coba ya, penyuluh, dan ini merupakan satu usaha sebenarnya. Karena kalau kita mau melakukan program-program untuk kegiatan LGBT sudah barang tentu ya, ini secara birokrasi juga perencanaan kan gitu, perencanaan lagi, kemudian uangnya dari mana, kemudian sistemnya bagaimana, timnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan begitu banyak langkahnya ya. Jadi untuk sekarang ini ya mungkin keterbatasan dari kami, penyuluh agama Islam, Kristen itu ada 49, penyuluh agama Hindu ada 20, Katolik ada 3, sisanya adalah agama Islam. Jadi semuanya totalnya penyuluh kita adalah 207. 207. Ya. Oke, berarti memang sudah dilakukan penyuluhan gitu Pak. Iya, ada gitu. Itu tadi bentuk membagi jatah per satu orang 4 binaan. Oke, itu tadi perspektif terkait penyuluh agama gitu Pak, yang memang sudah ada penyuluh agamanya gitu ya Pak. Nah, sekarang mungkin kita akan melihat dari substansi undang-undang yang mengatur gitu Pak ya. Dan ini itu sesuai dengan kajian landasan hukum
yang dimana kita melihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang fokusnya ini pada pencegahan penyakit menular dan perilaku beresiko. Nah, apakah mungkin ini pertanyaan spesifik ke Bu Rensi ya, karena Ibu mungkin ke bagian kesehatan gitu. Nah, apakah spesifik nih Bu, kenaikan angka kasus HIV/AIDS atau penyakit menular seksual lainnya yang ada di Kalimantan Tengah sendiri nih, tentunya kalau kita lihat dari data gitu. Oke. Kalau itu mungkin saya nggak bisa menjawab lebih lanjut ya. Dalam arti kalau kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan seperti tadi yang saya sampaikan, kami hanya memiliki data yang kaitannya dengan perlindungan anak, perlindungan perempuan, korban kekerasan gitu. Nah, kaitannya adalah data dengan itu. Termasuk tadi kalau kaitannya ketika anak ini tadi akibat orientasi seksualnya sehingga pemenuhan hak anaknya tidak terpenuhi, nah itu menjadi ranah kami gitu. Namun ketika kaitannya adalah dengan perilaku berisiko dan lain sebagainya tadi itu, saya rasa itu kurang tepat kalau untuk kami memberikan penjelasan terkait itu gitu. Namun perlu saya sampaikan bahwa secara ilmu psikologi sekalipun gitu ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa apakah ini sebuah penyakit, apakah orang ini sakit, menular dan lain sebagainya tadi gitu. Nah, karena tadi kita nggak bisa judge. Dalam arti gini, setiap orang itu dia punya hak, dia mau jadi apa, seperti apa, dan bagaimana menjalani kehidupannya. Gitu. Dia berhak atas itu semua. Termasuk ketika dia memutuskan, oh saya LGBT, gitu kan ya, bagian dari LGBT. Tentunya itu adalah hak. Maksudnya secara kacamata kami sebagai psikolog, bahkan di dalam ilmu kami pun itu nggak bisa dikatakan sebagai penyakit gitu, bahwa dia memiliki gangguan jiwa atau masalah kejiwaan gitu, nggak bisa kita kategorikan demikian gitu. Karena tadi setiap orang dia memiliki background yang berbeda-beda, latar yang berbeda-beda. Ada kok yang dia akibat pengalaman yang traumatik tadi ya, akhirnya mempengaruhi orientasi seksualnya, termasuk ketika kami menangani kasus kekerasan, ketika dia ternyata jadi korban kekerasan, kemudian akhirnya dia begitu benci dengan sosok laki-laki gitu, sehingga akhirnya orientasi seksualnya berubah. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak, ada juga yang karena faktor lainnya yang kita nggak bisa jabarkan semua gitu ya. Oleh karena itu makanya tadi kita bilang ada hal-hal yang melatar belakangnya sehingga kita nggak bisa judgement. Betul tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Kadis, bahwa kenapa, apakah ada dibedakan nih karena dia laki-laki terus dia kursus salon misalkan ya, akhirnya dia dianggap tanda kutip kena stigma sehingga berdampak dan sebagainya. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia semua memiliki hak yang sama gitu, kecuali yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bersifat kriminal atau sesuatu yang dilakukan itu bersifat pidana. Misalkan tadi contoh ketika mereka ada di sebuah karantina nih, waktu di kegiatan pemuda olahraga gitu, satu kamar dengan jenis kelamin sama gitu ya, sehingga ada pidana di dalamnya. Pidana di dalamnya artinya ketika dia orientasi seksualnya berbeda sehingga melakukan pelecehan seksual terhadap teman sekamarnya, itu adalah case berbeda ya. Artinya sudah ada tindak pidana, sudah ada tindakan kriminal yang dilakukan di situ. Tapi kalau case-nya tadi kayak hanya kita jalan sama-sama atau karena hobinya berbeda, harusnya itu hobinya perempuan tapi kok laki-laki suka hobi yang seperti itu gitu. Saya rasa itu juga bertentangan dengan kita di negara ini, bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama gitu, termasuk tadi bahwa setiap orang berhak kok dia mau jadi, terlepas dari sudut pandang agama atau sudut pandang norma sosial gitu ya. Artinya bahwa mereka memiliki hak itu, kecuali ini ada pengecualian. Kenapa tadi saya bilang ada kok yang datang ke psikolog? Pengecualinya adalah ketika dia datang, Bu, dia udah cerita nih, saya tuh begini Bu, dan saya sudah capek hidup seperti ini, menjalani kehidupannya seperti ini. Saya ingin layaknya seperti yang lainnya. Saya punya dream suatu hari nanti saya juga akan menikah, berkeluarga, punya anak.
Ibarat kata dia datang, dia meminta pertolongan, itu case yang berbeda. Tapi ada juga yang dia enggak, saya baik-baik saja kok, nggak ada yang salah dengan diri saya gitu kan, nggak ada yang aneh, nggak ada, saya baik-baik saja gitu. Artinya memang ya dia memilih untuk hidup yang seperti yang ingin dia jalani gitu, dengan hak yang dia miliki. Kecuali tadi ketika sudah ada pidana di dalamnya, termasuk tadi potensi risiko ketika ternyata temen kok sesama cewek di sekolahan tapi kok melakukan ibarat kata hal-hal yang melanggar lah gitu, yang sifatnya berkaitan dengan seksualitas. Berarti kan sudah ada hal yang merugikan orang lain di situ gitu. Oke, baik, terima kasih jawabannya Ibu Nesinya, sangat ini ternyata betul kalau setiap warga negara memiliki hak asasi manusianya. Dia mau berbuat seperti apa, dia mau berperilaku seperti apa, itu memang kebebasan berekspresi lah bahasanya, kebebasan dirinya. Nah, kalau misalnya memang kita ada undang-undang tentang HAM tentunya Pak ya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif agama nih Pak. Misalnya apakah ini nih kita melihat mereka tuh apakah kita biarkan saja kah, atau mungkin kita kalau misalnya dibiarkan saja mungkin kita menormalisasikan kan ya Pak Bu. Tapi bukan, maksud saya itu lebih ke apakah dari perspektif agama itu mungkin memang kita sudah melarangnya gitu kan, tapi kayak bagaimana nih kita menyikapi hal tersebut gitu Pak. Iya. Terkait hal-hal yang mungkin ini diundang oleh negara, ada nih undang-undang HAM-nya gitu, tapi kalau misalnya dari kita kan dari agama tentu pasti dilarang, dikekang gitu. Nah, apakah ini bagaimana kita menyikapinya hal ini gitu? Baik. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kata kuncinya agama. Artinya apabila di luar daripada rel yang ditentukan oleh agama berarti menyimpang ya. Itu karena kita punya keyakinan masing-masing itu. Dan saya berkeyakinan agama manapun di yang ada agama Islam dimanapun itu tidak membenarkan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kalau mereka ya, mohon maaf ya, kadang-kala berduaan walau sesama jenis atau misalnya seperti apa. Dan ini juga kalau kita ingin meluruskan, ada konsep yang tepat ya dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama adalah dengan hikmah, kebijakan. Artinya bagaimana kita mendekatkan, mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman bahwa ini loh, kamu tidak, dalam agama kita seperti ini tidak boleh begitu, kamu seharusnya begini. Mau'izah hasanah, ya, jadi pembelajaran yang baik. Dan yang terakhir, kalau memang dia punya kompetensi mencoba untuk berdiskusi, kita ajak diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi dengan cara yang baik. Ini pola-pola dakwah seperti ini ya mengembalikan ya mungkin meluruskan sajalah. Artinya meluruskan mereka harus kita bina ya. Bagaimanapun kita juga tidak bisa menjustis ya. Karena seseorang kan punya pertama dengan hak tadi, hak perlindungan sebagai warga negara, sebagai aku berbuat begini kok kamu yang repot begitu ya. Ya, karena ini kita punya tuntunan masing-masing, ada nilai-nilai, ada norma-norma agama, maka kita kembalikan kepada norma-norma agama. Ya, saya kira ini ya semua komponen itu harus terlibat ya. Kalau misalnya di agama Islam itu ada para ulama-ulama, para dai, ya, para ustadz, kemudian di Kristen ada pendeta dan kemudian Hindu dan sebagainya. Nah, kalau ini kita bersama, ya, kalau bersama artinya bagaimana keadaan reorientasi seksual ini kita bersama untuk memulihkan kepada rel yang sebenarnya. Insya Allah akan berkurang lah, ya, insya Allah akan berkurang. Karena bagaimanapun ya kalau agama sendiri itu keturunan itu kita tidak, di dalam ayat itu ada wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim. Artinya jangan meninggalkan mereka khawatir keturunan yang lemah.
dan kita harus mampu menjadikan anak-anak kita sehat, mantap secara fisik, sehat, mantap secara mental, dan sehat, mantap secara iman. Kalau itu sudah tertanam, ya, karena konsep agama itu sudah melekat dalam anak dewasa, remaja dia dewasa, sudah barang tentu ada rambu-rambu yang harus dia perhatikan. Ini boleh dan ini tidak boleh. Jadi saya kalau perspektif agama menganggap segala-galanya kita kembalikan kepada real yang sesungguhnya. Karena kalau kita penyimpangan-penyimpangan seperti ini dibiarkan, ya kita tidak tahu nasib generasi bangsa ini seperti apa begitu, ya. Jadi sudah barang tentu kita bersama saja, ya, lintas instansi juga mungkin suatu saat nanti ada program, ya, ada program atau seperti apa yang mengarah ke sana, Mas. Jadi jangan sampai nanti ini berlarut-larut. Nah, yang kita decision maker untuk menentukan satu kegiatan-kegiatan yang paling tidak menjadikan LGBT itu berkembang dengan pesat begitu, menjamur. Ya, artinya punya pandangan-pandangan sendiri, ya, begitu. Masih. Ya. Oke, itu tadi mungkin cara menyikapi dari agama ya. Kalau memang sudah diatur dalam agama, kalau kemudian tidak diikuti sesuai aturannya, berarti artinya menyimpang gitu ya. Maksud secara agama seperti itu ya. Tapi kan kita balik lagi, kita punya HAM atau kita dilindungi oleh hak asasi manusia, bebas berekspresi dan bebas menentukan kita arahnya mau kemana gitu. Hidup kita seperti apa gitu. Tapi barangkali itu tadi takarannya ya. Jadi misalnya saya hidup bertetangga. Misalnya saya lagi bunyikan musik misalnya, apa sih pedulinya sama orang musik saya, alat-alat saya, rumah saya. Tapi ketika itu musik itu sudah mengganggu tetangga, itu bermasalah. Betul, karena ada hak orang lain untuk tenang gitu ya. Sama juga kayak punya pohon jambu misalnya, pohon saya, tapi kenapa rantingnya masuk ke tempat orang gitu. Tapi ketika sudah masuk ke sana seperti yang kata Mbak Resi tadi, itu permasalahan lain lagi. Ketika itu sudah ada perilaku yang mengganggu, maka dia sudah masuk ranah yang berbeda sudah. Saya pikir itu ya. Oke, Pak, kita mungkin agak sedikit mundur gitu terkait yang tadi program dari pemuda tadi ya, Pak ya. Nah, apakah ada nih Pak, sejauh mana sih organisasi kepemudaan ini dilibatkan secara aktif atau dari program pencegahan ini? Apakah memang ada sebelumnya kita mungkin mencegah untuk bukan tidak terjadinya, tapi mengurangi lah bahasanya dari LGBT tadi, atau mungkin dari output pertukaran pemuda tadi atau kegiatan-kegiatan kepemudaan itu apa sih yang dilakukan gitu Pak? Ya, kalau output kan jelaskan, pertukaran pemuda itu kan adalah membawa budaya ya, memperkenalkan budaya kita Indonesia. Dia membawa nama Indonesia, bukan nama Kalimantan Tengah saja gitu ya, ketika pertukaran antar negara. Kalau tahun ini itu kan kalau nggak salah China, Malaysia, Arab malah. Ada tahun ini ada 3 negara tujuan. Tahun kemarin itu di Australia. Dan memang outputnya sangat bagus. Mereka ada berapa bulan tuh, ada hampir 2 bulan lebih ya. Nah jadi memang ini terbuka, karena dia seleksinya terbuka. Tidak ada menyebutkan larangan untuk itu gitu ya. Khusus untuk itu gitu ya. Tetapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pernah ada kejadian, pernah ada di tahun-tahun sebelumnya itu yang menjadi juga bahan diskusi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika itu tetangga merasa terganggu, itu sudah berbeda artinya kan. Berbeda, ya. Sudah berbeda artinya. Nah, tetapi sekali lagi kita membuka itu seluas-luasnya. Dan penitia-penitia di daerah pun banyak melibatkan organisasi pemuda juga, tentu plus juri-juri yang berkompeten, diantaranya psikologi itu udah pasti menjadi bahan pertimbangan. Nah kita harapkan dengan adanya program-program seperti ini, pemuda pelopor, kemudian pertukaran pemuda antar provinsi, kemudian antar negara, macam-macam lagi tuh. Ada program-program pertukaran itu, ada yang regional, Asia misalnya dan sebagainya. Dengan harapan ikut mengurangi ya, ketika tahu, waduh gimana nih kalau ikut ini nih, ya misalnya kalau perilaku saya seperti ini bisa berbahaya misalnya, jadi bisa menahan
atau paling tidak mengurangi. Saya kurang tahu kolaborasi itu bisa sembuh apa enggak ya. Istilahnya itu adalah remisi atau sembuh ya. Sebenarnya seperti tadi yang saya bilang, ketika yang bersangkutan mempersepsikan bahwa nggak ada yang salah dengan diri saya, gitu ya. Tentunya ibarat kata gini, kalau seseorang datang ke dokter nih, gitu. Kemudian dokternya bilang, Anda sakit ini, gejalanya ini, kita periksa, cek lab dan lain sebagainya, sakitnya ini obatnya. Pasti dia akan minum obatnya karena dia yang datang ke dokter, karena dia menyadari bahwa dia butuh untuk sembuh karena dia sedang sakit. Beda kalau dia merasa ngapain aku harus ke dokter, Nggak ada yang salah sama aku gitu. nggak ada yang salah sama saya, dipaksa pun tuh dia, ayo kamu itu sakit sini, dipaksa, diseret nih Tidak. ke hadapan dokter. Dokter udah periksa, udah diagnosis, udah pemeriksaan lab dan Anda sakit. Tidak Dia ngaku dia. masih bilang, enggak saya nggak sakit. Dikasih obat, pulang nggak akan diminum. Nah case-nya gitu. Jadi ketika yang bersangkutan menyadari bahwa dia butuh pertolongan, ketika kita kasih intervensi seperti tadi konseling dan lain sebagainya, penguatan tadi entah dari sisi agama dan atau psikologisnya, dia pasti akan mengikuti nih gitu. Tapi ketika merasa meskipun kita gimana, saya nggak Intinya dia harus sadar, artinya harus tumbuh dari dalam itu. Kalau dipaksa ya susah ya, karena dia merasa tidak ada apa-apa, saya tidak ada yang salah gitu kan. Itu kerumitannya. Oke. Jadi kalau terkait itu tadi di Kalimantan Tengah ini kan belum ada krisis center nih Pak ya, belum ada mungkin tempat untuk pembinaan orang-orang seperti itu ya. Kalau misalnya mereka memang merasa sakit, mungkin mereka akan ke psikolog atau mereka sekadar untuk bercerita. Atau kalau misalnya mereka memang melihat kalau dia itu apa ya, jauh dari agama misalnya, kalau jadi itu mungkin bagaimana cara dia untuk intervensi dari Kemenak tadi kan ada penyuluhan gitu kan ya Pak. Terus Saya pikir kalau krisis center pun itu pemerintah juga super hati-hati merumuskannya. Ketika melihat krisis center LGBT misalnya, ketika orang itu bisa nggak ada yang mau datang, sensitif sekali ya. Tapi bagaimana memoles itu tuh supaya tidak muncul terlihat ini ya. Iya. Saya lebih condong sebenarnya preventif atau artinya pencegahan. Kita dari awal dulu, kalau kita di Kementerian Agama itu ada Pusaka Sakinah. Jadi satu program Pusaka Sakinah itu ada beberapa program. Yang pertama adalah berkah. Berkah itu adalah belajar rahasia nikah. Jadi kalau orang misalnya mau nikah, ya rahasia nikah itu harus tahu juga ya. Yang kedua adalah kompak konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi. Nah ini mungkin wadah yang tepat sehingga ada permasalahan di keluarga, anaknya seperti ini dan sebagainya, itu bisa di konseling. Lebih umum kayak. Iya. Umum. Ya, tapi kan menangani juga hal-hal itu. iya, karena kan sifatnya keluarga. Saya pikir keluarga itu adalah filter yang terakhir. Kalau filter yang terakhir ini sudah bobol, ya anggaplah lingkungan dan sebagainya. Kemudian di filter keluarga ini harus mantap, harus kuat. Makanya kita bagaimana membentuk keluarga kita ini ya betul-betul yang dicita-citakan keinginan bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, itu istilahnya. Jadi di samping kasih sayang secara lahiriah, kasih sayang secara batiniah, sehingga akan timbul sesuatu yang betul-betul keluarga yang berdambakan. Ya, termasuk itu pendidikan anak dan sebagainya. Dan ada Lestari. Yang Lestari ini adalah layanan bersama keluarga Indonesia. Jadi Lestari ini sebenarnya sudah lintas satker ya. Lintas sektor, ada puskesmas, kemudian ada di P3 PKB juga, kemudian ada komisi perlindungan anak dan sebagainya. Jadi kalau memang ini diberdayakan, saya kira ini usaha-usaha awal ini bisa menjadikan ini sebagai satu alternatif. Ya mungkin ada alternatif lain ya. Juga kami selalu kalau orang ada istilahnya terus bimbingan remaja usia sekolah. Jadi kalau memang dia mau melangkah bagaimana tidak pernikahan dini dan lain sebagainya. Dan juga pranikah itu ada BRUN, ya bimbingan remaja usia nikah. Ya, nah ini kan kalau ini dilakukan, ya sudah barang tentu ini kita tetap jalan di kawah tetap. Jadi ada juga sus Jatin, kursus
calon pengantin begitu ya. Kalau ini dilakukan secara efektif, mungkin perkembangan yang update itu bisa dimasukkan dalam pola-pola pembinaan seperti ini, sehingga usaha kita preventif ini jalan. Ya, kalau kita mengobati sesuatu, saya kira yang sakit itu lebih sulit diobati daripada orang yang belum sakit begitu. Betul. Ya, ya. Bagaimana kita cari benang merahnya, cari benang merahnya, permasalahannya di mana ya. Tapi kalau misalnya suatu saat mohon maaf ya, misalnya di pemerintah daerah ada semacam tim begitu atau seperti apa, kemudian kita bisa kolaborasi ya. Ya, bagian Bapak misalnya bagian apa, saya bagian manajemen moral, atau bagian Ibu bagian psikologis dan sebagainya, sehingga nanti ada satu pemetaan, kemudian ada satu kerangka bangun kita untuk bagaimana supaya ini bagian daripada usaha-usaha, ya bagian usaha. Namanya juga usaha kan, berhasil ya tidak. Ya artinya ini tidak dibiarkan begitu, karena ini bagaimanapun ini akan berdampak ya. Dampaknya itu ya mungkin kalau ada yang menganggap positif bisa jadi ya. Cuma lebih banyak lebih sering ya, mungkin kemungkinan lebih banyak negatifnya begitu ya. Gitu. Oke. Jadi memang ini sangat sulit gitu Pak ya. Ya. Memang kita melihat dari preventif yang ada gitu ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu adalah sedikit kita membahas terkait fenomena atau isu yang sedang terjadi, marak terjadi di Indonesia saat ini, bahkan di Kalimantan Tengah, bahkan di Kota Palangkaraya sini pun mungkin masih ada gitu. Jadi dari perspektif yang berbeda, dari ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian ada juga dari Dispora dan juga dari Kemenak nih, dari terkait perspektif terkait LGBT. Nah mungkin terakhir Rizky boleh minta kepada Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan closing statementnya masing-masing. Mungkin harapannya kepada depannya untuk mereka, atau harapan ke depan untuk generasi muda ke depannya nih, kita harus bagaimana nih kayak gitu. Atau harapan ke depannya agar Indonesia ini, apalagi kalau misalnya kita ada gaungkan Indonesia Emas 2045 misalnya itu, melihat ke generasi ke depan itu seperti lebih baik lagi. Mungkin boleh kita dengar dari Ibu Denisi terlebih dahulu. Oke. Untuk generasi yang akan datang, bahwa mungkin saya lebih khusus kepada ketahanan keluarga ya, bahwa para orang tua mengingat bahwa kita cenderung berpikirnya adalah saya begini karena saya mempersiapkan masa depan anak saya gitu ya. Dalam arti dalam pengasuhannya, tadi pemenuhan kebutuhan, jangan lupa ada pemenuhan kebutuhan tidak hanya fisik tapi juga pemenuhan kebutuhan emosional. Cenderungnya hanya berpikir bahwa saya berlaku seperti ini karena saya memikirkan menyiapkan masa depan anak saya gitu. Tapi gitu ya, lupa bahwa yang disiapkan itu bukan masa depan. Harusnya yang disiapkan itu adalah anaknya gitu, supaya siap untuk masa depannya. Karena masa depan itu bisa hujan, bisa cerah, bisa mendung, bisa badai. Ketika anaknya siap, mau cerah, mau hujan, mau mendung, mau badai, dia akan siap. Tapi kalau masa depannya yang udah dipersiapkan cerah semua, ketika dia menemukan lain dari itu, dia nggak akan siap. Oleh karena itu, kalau kita bicara ketahanan keluarga, persiapkan anak-anak kita dengan pola pengasuhan yang positif, pola pengasuhan yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak kita terhindar dari berbagai macam potensi risiko, termasuk perilaku sosial bermasalah atau risiko-risiko lainnya. Menyiapkan anak-anak generasi yang cerdas ya, yang berakhlak, tentunya juga generasi yang siap untuk membangun Indonesia tentunya menjadi lebih baik. Silakan Bapak. Saya pendek saja, cermati norma adab kehidupan masyarakat yang berlaku normal ya di negara kita. Kalaupun ada, tentu pasti ada ya hal-hal yang kita sampaikan itu tadi ya. Tapi perlakukan secara manusiawi. Tindakan preventif itu lebih bagus. Kembali lagi ke ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu menyangkut masalah pola asuh, kemudian juga agama dan sebagainya, yang betul-betul sehingga anak-anak betul punya bukan hanya ketahanan tetapi juga pertahanan akhirnya, sehingga ketika dapat benturan di luar, hal-hal yang masuk dari eksternal bisa punya pertahanan yang kuat. Saya kira itu. Oke. Mungkin terakhir kita dengar closing statement dari Pak Hamidan. Ya makasih ya. Saya menganggap bahwa kembali kepada fitrah.
Itu saja. Jadi kehidupan sempurna jika memenuhi desain fitrah dalam kehidupan, nilai kemanusiaan harus betul-betul dijaga. Laki-laki diciptakan sebagai laki-laki, ya jalanilah begitu ya. Perempuan diciptakan sebagai perempuan, ya jalanilah sebagai perempuan, sebagai kodratnya. Menjaga, menempatkan secara adil, menjunjung tinggi keberlangsungan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Itu saja, mungkin lebih banyak berdoa. Semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih. Oke, sobat mahasiswa, tidak terasa kita sudah sampai di ujung ke episode podcast kali ini di Ngomen, ngobrol bareng HMJ Manajemen. Dan dari diskusi ini kita telah dengarkan bersama, kita dapat memahami bahwa pengelolaan sumber daya manusia bukan hanya berbicara tentang kualitas intelektual, tapi juga tentang bagaimana menjaga karakter, moral, dan juga ketahanan generasi muda di tengah derasnya arus perubahan sosial dan juga digital. Nah, tentunya berbagai fenomena sosial yang terjadi ini memerlukan perhatian bersama ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari keluarga, lingkungan, institusi, pendidikan, dan juga kita sebagai generasi muda yang agar mampu menyikapinya dengan kritis, bijak, dan juga sesuai dengan norma yang berlaku. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan juga Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada podcast kali ini untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan juga perspektifnya nih tentang tema kita pada podcast kali ini yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga apa yang telah kita bahas tadinya dapat menjadi tambahan ilmu, membuka sudut pandang baru, dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Maka dari itu, saya Rizky Prasetyo selaku moderator pada podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngomen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.